Antonio Conte kirim lampu hijau latih AC Milan dengan satu syarat. Mantan pelatih Inter Milan Antonio Conte kirim lampu hijau latih raksasa Liga Italia AC Milan dengan satu syarat. Antonio Conte kini dikaitkan dengan akan kembali ke Liga Italia untuk menangani rival dari Inter Milan, yakni AC Milan. Hal ini dikarenakan Stefano Pioli dinilai tidak mampu bersaing dengan Juventus dan Inter Milan di papan atas klasmen sementara Liga Italia musim 2023-2024. Saat ini AC Milan menempati peringkat ketiga dengan mengoleksi 29 poin, terpaut 6 angka dari Inter Milan di posisi kedua dan 7 angka dari Juventus di urutan pertama. Selain itu, Stefano Pioli terancam gagal membawa AC Milan lolos dari fase grup Liga Champions musim 2023-2024 karena menjadi juru kunci. Meskipun AC Milan mempunyai peluang, tetapi itu hal yang tidak mudah. Pasalnya mereka harus menang dari Newcastle United dan PSG kalah dari Dortmund di matchday terakhir fase grup Liga Champions musim 2023-2024. Oleh sebab itu AC Milan bisa menyingkirkan Stefano Pioli dan menarik Antonio Conte ke San Siro. Kendati demikian, AC Milan wajib memiliki proyek investasi yang jelas untuk menghadirkan Antonio Conte. Dia bisa menerima AC Milan, tetapi kita perlu memahami cara berpikir perusahaan asing dalam hal investasi dan tujuannya, ujar asisten Conte, Angelo Alessio, dikutip Sempre Milan. Di sisi lain, ada satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh AC Milan apabila ingin meresmikan Antonio Conte. Prestasi yang dimiliki Antonio Conte memang lebih mentereng jika dibandingkan dengan Stefano Pioli. Tercatat, Antonio Conte telah memenangkan 4 gelar juara Liga Italia, sedangkan Pioli baru 1 kali. Catatan itu membuktikan bahwasannya Antonio Conte dinilai lebih layak untuk membawa AC Milan berkembang. Hanya saja, Conte mempunyai sifat problematik yang kerap memicu perselisihan dengan jajaran klub. Terutama soal transfer pemain, Antonio Conte dianggap tidak jarang meminta pemain dengan harga yang cukup tinggi. Tak hanya itu, pelatih kelahiran Lecce pada 31 Juli 1969 tersebut pernah bersitegang dengan para pemain. Legenda Inter Milan Christian Vieri juga pernah mengungkap soal sifat Antonio Conte yang perfeksionis dan sering membuat sulit banyak orang. Antonio itu ribut dengan semua orang, itu adalah karakternya, terang Christian Vieri, dikutip dari Corriere della Sera. Dia selalu tidak bisa tenang, begitulah dia itu, ucap Vieri, dilansir dari Corriere della Sera. Dia itu suka menuntut, dan sulit memiliki dia di klub Anda. Dia tidak membuat Anda tidur dengan nyenyak, pungkas Vieri. Bagaimana kabar Simon Kjær saat ini? Bek asal Denmark Simon Kjær belum bergabung dalam sesi latihan AC Milan dalam proses pemulihan cederanya, yang mengurangi kemungkinan kembalinya ke lapangan dalam laga penting Liga Champions minggu depan. Menurut laporan yang dikutip oleh Tuttosport, meskipun Simon Kjær diharapkan menjadi salah satu bek yang kembali paling cepat dari cedera di tim, perhatian kini tertuju pada kesiapan untuk laga Liga Champions menghadapi Newcastle pada hari Kamis. Namun dengan absennya Simon Kjær dari latihan bersama Milan selama seminggu terakhir, peluangnya untuk tampil melawan Newcastle kian menipis. Cedera yang diderita Simon Kjær awalnya dianggap hanya karena kelelahan, namun telah membuatnya absen selama 41 hari. Sementara itu, Rafael Leao telah kembali terlibat dalam latihan di Milanello. Rafael Leao diprediksi sudah siap bermain saat melawan Newcastle dalam pertandingan pamungkas Liga Champions. Jika keadaan ini tidak berubah, Simon Kjær kemungkinan baru akan bisa bermain saat AC Milan melawan Monza pada 17 Desember mendatang. Jika keadaan ini tidak berubah, Simon Kjær kemungkinan baru akan bisa bermain saat AC Milan melawan Monza pada 17 Desember mendatang. Hasil Liga Italia, Atalanta versus AC Milan. Rossoneri takluk 3-2 dengan 10 orang pemain. AC Milan menelan kekalahan keempat di Serie A musim ini usai takluk 2-3 dari Atalanta di pekan ke-15.
kecerobohan Rossoneri di penghujung laga harus dibayar mahal. Bermain di Stadion Gewiss Minggu 10 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Atalanta 2 kali unggul lewat Ademola Lookman di menit ke-38 dan 55. Kemudian berhasil disamakan Milan 2 kali lewat Oliver Giroud pada menit 45+2 dan Luka Jovic pada menit ke-80. Namun kartu merah Davide Calabria di menit ke-90+2 dan gol Luis Muriel 2 menit berselang memastikan kemenangan tuan rumah. Hasil ini membuat Rossoneri tetap di peringkat ketiga dengan koleksi 29 poin. Sedangkan tambahan 3 poin membawa Atalanta naik ke posisi ke-7 dengan 23 poin. Bertanding di Gewiss Stadium, kedua tim sama-sama bermain ngotot dan keras sejak awal pertandingan, masing-masing bermain dengan kekuatan penuh. Wilayah pada menit ke-38, Lookman sukses mencetak gol di 45 menit pertama. Kemudian AC Milan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-45 melalui Oliver Giroud. Pertarungan pada babak pertama yang seri akhirnya berakhir dengan kemenangan Atalanta dengan skor akhir 3-2.